dengan NIM 2213-392. Dan saya Widian Rasifa dengan NIM 2213300083. Saya Ainisa Solihat dengan NIM 2213300073. Saya Ikrimah dengan NIM 2213300075. Saya Nurafa Kamelia dengan NIM 22133096. Kami di sini akan mempraktekkan bagaimana mengurusi jenazah mulai dari memandikan, menyolatkan dan mengkafaninya. Yang pertama, kita akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Mari lihat ceritanya. Berikut adalah niat untuk memandikan jenazah laki-laki, yaitu niatnya adalah nawaitu huslalillah dan niati adalah beginilah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu letakkan jenazah di tempat yang tertutup dan jauh dari pandangan umum, kecuali hanya disaksikan oleh orang yang memandikan dan beberapa anggota keluarga yang membantunya. Kemudian yang kedua adalah jenazah diletakkan membujur menghadap kiblat dengan kepala di sebelah kanan. Yang ketiga, usahakan jenazah diletakkan di tempat yang tinggi, misalnya di atas ranjang, meja, atau bangku panjang yang lebih tinggi dari lutut. Seperti ini. Keempat, lepaskan seluruh pakaian yang melekat dan menutup tubuh jenazah. Terus yang kelima adalah tutuplah bagian auratnya dengan sekadarnya dan bagian-bagian lain yang tidak nyaman dilihat, misalnya bagian tubuh yang terluka, bagian tubuh yang cacat, dan lain-lain. Yang keenam, saat menyiram air pada bagian wajah, sebaiknya mata, hidung, mulut, dan telinganya ditutup supaya tidak kemasukan air. Yang ketujuh, setiap memandikan dimulai dengan anggota tubuh sebelah kanan, diutamakan anggota wudhu terlebih dahulu, seperti tangan, wajah, dan kaki. Yang kedelapan adalah lepaskan logam seperti cincin dan gigi palsunya agar tidak ikut sampai ke pemakaman. Kemudian yang kesembilan adalah melepaskan ikatan rambut dan membersihkannya dengan baik. Kemudian menyisirnya. Jika jenazah perempuan, maka rambut diikat menjadi 3 bagian dan meletakkannya di belakang. Yang ke-10, usahakan posisi kepalanya lebih tinggi supaya air tidak mengalir dan menggenang ke bagian kepala. Yang ke-11, bersihkan kotoran najisnya dan didudukkan dengan meremas bagian perut hingga kotorannya keluar. Yang ke-12, bersihkan rongga mulutnya dari riak atau darah kalau ada. Yang ke-13, membersihkan kuku-kuku jari kaki dan tangannya tanpa harus memotong kuku-kukunya. Yang ke-15, disunahkan menyiram air mulai dari anggota badan bagian kanan, diawali dari kepala bagian kanan, terus ke bawah, kemudian bagian kiri, dan diulangi sebanyak 3 kali. Yang ke-16, sebelum diwudukan, jenazah sudah dibersihkan mulutnya, giginya, dan hidungnya. Selanjutnya, si jenazah diwudukan secara urut, tertib, dan rata, serta mendahulukan anggota wudhu bagian kanan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, mulailah dengan bagian yang kanan dan anggota wudhu. Kemudian yang ke-17 yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh sebelah kanan atau kiri sampai ke bagian belakang hingga ujung kaki. Lalu gosoklah dengan air sabun sampai bersih.
Nah, ketika menggosok atau membalikan anggota tubuh, hendaknya dilakukan dengan lembut agar tidak melukai jenazah. Yang ke-19, menyiram seluruh anggota tubuh hingga bersih minimal 1 kali. Jika kurang bersih, ulangi beberapa kali dengan hitungan ganjil seperti 3, 5, 7, dan 9. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini bukan sekedar menjadi kebiasaan, tetapi juga dituntut oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, mandikanlah jenazah itu secara ganjil 3, 5, atau 7 kali, atau boleh juga lebih jika kamu pandang perlu. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-20, sebaiknya pada siraman yang terakhir dicampur dengan wewangian seperti kapur barus, daun bidara, dan daun-daun lainnya. Masukkan kapur barus, Wewangian seperti kapur barus, daun bidara, dan daun-daun lainnya pada siraman terakhir. dikesiniin, Minyaknya tadi masih kasih air, disiram sebadan aja kan? Ini kan ya? Dah. Yang ke-21, selesai dimandikan, nah keringkan dengan handuk atau kain bersih agar tidak membasahi kain kafannya. Apabila keluar najis setelahnya diletakkan di atas kain kafan, maka tidak perlu lagi dimandikan, hanya cukup dibersihkan najisnya saja. Kemudian yang ke-22, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Bagi jenazah laki-laki, wangi-wangiannya diletakkan di kepala dan janggut. Nah, sedangkan bagi jenazah perempuan, wangi-wangiannya bisa diletakkan di anggota tubuh seperti kening, hidung, telinga, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, juga bagian ketiak. Mandinya itu kita lap dulu ya. Nah, dari dalam juga boleh, pelan-pelan ya teman-teman. Udah. Selanjutnya, setelah kita memandikan jenazah, yang kedua adalah tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan keperluan untuk mengkafani jenazah, seperti kain kafan, wewangian, kapur barus, kapas, sisir, dan juga kaca. Kemudian setelah itu, pertama-tama susunlah 5 tali. Kemudian selanjutnya adalah siapkan 3 helai kain yang nantinya akan dibentangkan. Kain yang pertama dibentangkan lurus sejajar dengan tali yang sudah disusun tadi. Kemudian kain yang kedua dibentangkan agak ke kiri. Kemudian yang selanjutnya dibentangkan sebelah kanan, seperti yang ada pada di gambar. Selanjutnya, jenazah diletakkan di atas kain kafan yang sudah tadi disiapkan secara perlahan. Jadi guys, ini tuh diikat dulu, diikat rambutnya. Ininya ya, apa? Jempolnya diikat. Ini opsional ya, tapi untuk menyempurnakan emang harus diikat. Namun sebelum alangkah lebih baiknya ibu jari kaki sebelah kanan dan kiri diikat. Hal ini opsional ya, namun untuk menyempurnakan memang seharusnya diikat. Kemudian pakaikan wangi-wangian ke jenazah. Untuk jenazah laki-laki dipakaikan di rambut dan juga janggut. Langkah selanjutnya, mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari kain yang ketiga atau kain yang paling atas. Lalu disusul kain kedua, dan yang terakhir adalah kain pertama secara berurutan. Namun setelah membungkus kain pada kain yang kedua, kain yang tadi digunakan untuk menutupi aurat jenazah
itu dilepaskan secara perlahan dari arah bawah atau dari kaki jenazah. Setelah itu baru bungkuslah jenazah dengan kain yang pertama tadi atau kain yang paling bawah. Dan langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah ikat jenazah. Nah, ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Setelah proses memandikan sampai mengkafani jenazah, dilanjut dengan proses menyolatkan jenazah. Sholli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian saat takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya pada takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Selanjutnya pada takbir ketiga setelah membaca Allahu Akbar kemudian membaca doa mayit laki-laki. Bunyinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang terakhir pada takbir keempat setelah membaca Allahu Akbar kemudian membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa aghfir lana wa lahu.